atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya siang hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bertemu untuk mendukung saya melakukan aksi nyata untuk modul 1.4 calon guru penggerak asal Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya, baik, siang hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang budaya positif. Budaya positif ada di sini pada modul 1.4 ada budaya positif. Nah, tentunya kalau kita mendengar kata budaya, itu kira-kira menurut guru bahasa Indonesia yang terlintas itu apa? Budaya itu sama dengan tradisi atau kebiasaan. Iya, tradisi atau kebiasaan. Jadi tujuan dari modul ini adalah kita berusaha untuk membuat tradisi yang baik di sekolah. Tradisi yang baik di sekolah. Baik, mungkin bisa lewat Pak Wen. Iya, ini mungkin hanya sekedar kita tenangkan hati. Naik kembali. Ya, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, untuk memunculkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Lanjut lagi. Ya, biasa pada saat kami memulai dengan pembelajaran pada satu modul, biasanya di situ ada usulan kesepakatan kelas. Itu sama dengan kita, Bapak Ibu guru, masuk mengajar di awal tahun pembelajaran. Di situ ada usulan kesepakatan kelas. Kita buat suatu kesepakatan. Setiap kali mata pelajaran bahasa Indonesia harus seperti apa. Nah, kami dalam kuliah tatap muka untuk setiap modul pada guru penggerak, di situ kami usulkan agar kalau mau berbicara harus angkat tangan itu karena online. Lalu usulan yang berikut, kalau tidak berbicara mikrofonnya di off kan. Lalu yang berikut videonya itu selalu aktif dan seterusnya sampai yang terakhir tepat waktu. Ya, yang terakhir tepat waktu dalam mungkin pembelajaran online. Tetapi kalau kita mengajar offline di kelas, pasti masuk awal tahun pelajaran pasti ada yang namanya kesepakatan dalam kita belajar. Kita belajar pada saat masuk kelas, kira-kira kalian harus seperti apa. Bisa lanjut Pak Weni. Ya, lanjut lagi. Oke, di situ kurang lebih ada 5 modul yang kami belajar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Ya, kita tadi dalam tema modulnya itu adalah budaya positif. Nah, budaya positif yang pertama, bagaimana kita disiplin. Bagaimana kita disiplin. Nah, itu semua tentunya mulai dari diri kita. Dan juga ada faktor-faktor apa yang membuat seseorang mau untuk berdisiplin. Lalu yang kedua, apa perbedaan? Ya, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal ya berarti kita disiplin untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Tentang nilai-nilai kebajikan tentu hal-hal yang baik. Ya, misalkan disiplin waktu. Ya, kita datang ke sekolah tepat pada waktunya. Ya, nah orang disiplin waktu itu dibagi menjadi tiga kategori. Ada yang datang ke sekolah, dia disiplin karena itu lahir dari dalam dirinya. Ya, setelah itu dia mau datang tepat waktu karena ada motivasi yang lain. Ya, misalkan kalau kayak biasanya kita di rumah bersama anak-anak kita, siapa yang dapat juara 1 dia dapat hadiah. Ya, itu motivasi. Tetapi kalau di saat dia juara dan tidak diberikan hadiah, pasti motivasinya akan hilang. Ya. Ada juga yang dia datang sekolah tidak terlambat karena dia ingin menjauhi teguran. Dia ingin menjauhi teguran. Setelah itu yang ketiga,
dia disiplin karena ingin mendapat pujian. Ya, itu ada 3 kategori. Nah, yang berikut, apakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya. Nah, pada saat anak-anak kita tidak melakukan apa yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai universal, di situ seringkali posisi kita sebagai penghukum, posisi guru kita adalah sebagai penghukum, ya, dan juga konsekuensi, ya, penghukum dan konsekuensi. Misalkan anak-anak kita buat salah, ya kita pasti langsung menghukum atau membuat sebuah konsekuensi, push up, ya, begitu. Kita tidak ada pada posisi restitusi. Lanjut lagi, bagaimana merumuskan keyakinan kelas? Apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Baik, di sini keyakinan dia hampir sama dengan peraturan. Kalau peraturan pasti ada yang namanya apa? Dia buat salah pasti ada yang namanya sanksi, ya, kan? Ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dia tidak ada sanksi. Ya. Apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Ya, ini kurang lebih ada 6 modul ya kami sudah pelajari dan saya sudah tuangkan di lembaran kertas yang saya sudah bagikan tadi. Ya, kalau ini bisa lanjut itu lembaran kertas. Ya, terus. Baik, di sini tentang disiplin positif itu menurut teori kontrol atau teori penilaian Dr. William Glasser. Ya, di sini dikatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan berarti ada motivasi tertentu. Ada motivasi tertentu. Nah, motivasi itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, mungkin dalam kehidupan pribadi kita pasti kita sudah bisa mengandai-andai kira-kira posisi saya seperti apa. Ya, saya termotivasi untuk berbuat sesuatu, kira-kira saya ada di posisi yang mana. Ya, misalkan saya harus datang pagi dan saya mempunyai tekad untuk datang pagi setiap hari. Berarti posisi saya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, begitu. Bukan untuk mendapatkan imbalan atau bukan untuk menghindari hukuman. Dan dari sini kita bisa menghargai diri sendiri dan kita bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tersebut kita masukkannya ke dalam keyakinan kelas. Jadi di situ tujuannya kepada para wali kelas agar bisa bersama-sama dengan peserta didik membuat keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan pasti satu orang yang buat, banyak orang ikut, dan kalau tidak ikut pasti ada dia punya sanksi. Tetapi kalau keyakinan kelas, wali kelas dan peserta didik yang membuatnya. Setelah itu dibuat, ditempel pakai itu kertas kecil-kecil di tembok. Saya lihat seperti di 10A ada di situ. Mereka sendiri buat keyakinan kelas itu. Setelah itu mereka akan melakukan keyakinan kelas itu setiap hari mereka ada di kelas. Jadi contohnya keyakinan kelas yang pertama, datang sekolah tepat waktu. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin melanggar itu, ada yang terlambat, bisa ditegur oleh teman mereka. Ya, kawan, hari ini coba cek ini. Hari ini kawan sudah datang terlambat. Kira-kira ada alasannya.
kawan datang terlambat, ya pasti di situ mereka saling berkolaborasi. Dan kalau memang penerapan ini dia bisa berjalan, berarti pasti ada laporan-laporan khusus yang sampai pada wali kelas. Karena namanya manusia, dia pandai menilai orang lain, tetapi dia sukar menilai diri sendiri. Iya. Jadi dia bisa, misalkan dia menilai dia punya teman, tetapi dia tidak menilai dirinya sendiri. Misalkan keyakinan yang kedua, berpakaian yang rapi. Pada saat dia menegur temannya yang terlambat, tetapi pada saat itu dia tegur, dia punya baju ada di luar. Nah, dia punya baju ada di luar. Ini kawan yang terlambat bilang, coba cek kembali ini, berpakaian yang rapi. Ya, kira-kira ada alasan apa? Kira-kira apa alasannya kamu tidak sisip baju? Pasti ada pertengkaran, tetapi itu peran dari wali kelas. Ya. Dan itu artinya keyakinan kelas itu dibuat sendiri oleh wali kelas dan mereka. Jadi kalau mereka yang buat sendiri, mereka yang melanggar sendiri, ya itu konsekuensi ada di wali kelas. Dan dari situ dia muncul 5 posisi kontrol. Ya, kalau misalkan seperti tadi ada yang menilai dan ada yang tidak menerima, maka dia akan melaporkan kepada wali kelas. Ya, atau misalkan ada bapak ibu guru, mungkin guru bahasa Indonesia masuk kelas, ada yang tidak kerja tugas, lalu guru bahasa Indonesia melapor kepada wali kelas bahwa si A tidak mengerjakan tugas. Ya, lalu wali kelas memanggil si A, lalu bertanya, atau seperti apa? Di sini kita yang selama ini terjadi, posisi kontrol kita sebagai guru adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Nah, kalau dia sebagai penghukum, artinya kita semua sudah tahu. Dia buat salah, kita langsung hukum. Tujuannya supaya memberikan efek jerah. Lalu kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan sampaikan kata-kata yang kurang bagus sehingga dia rasa bahwa dia memang benar-benar bersalah. Ya, setelah itu posisi kita ada yang sebagai teman, ada yang seperti itu, dia dekat dengan peserta didik, ya, artinya dekat untuk bagaimana menggali informasi tentang peserta didik tersebut. Artinya seolah-olah dia menjadi teman dari peserta didik tersebut untuk mencari tahu akar persoalan yang dihadapi oleh peserta didik atau murid tersebut. Lalu yang berikut, setelah dia jadi teman, dia akan bertindak sebagai pemantau. Dia akan sebagai pemantau, kira-kira ini anak sudah berubah atau belum. Dan pada akhirnya dia akan mendapat posisi sebagai manajer. Ya, manajer. Jadi kalau untuk posisi manajer, ya pasti kalau misalkan peserta didik mungkin salah berbuat, artinya kita tahu bahwa manusia, yang namanya manusia tidak terhindar dari yang namanya kesalahan. Sehingga ini ada 5 posisi kontrol untuk kita sebagai manusia. Nah, itu di sini ada segitiga restitusi, bagaimana kita memecahkan persoalan yang kita alami di kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kalau anak sudah buat salah, misalkan mereka sudah tahu mereka bersalah, kadang-kadang kita bertindak sebagai penghukum, kita marah tambah sendok, kita marah lagi mereka. Ya, seperti kejadian kemarin yang kita alami. Lalu yang berikut, kita harus menstabilkan identitas mereka. Mereka sudah bersalah. Kita sebagai guru harus menstabilkan identitas mereka. Pada saat kita menstabilkan identitas mereka, kita validasi kebutuhan mereka. Ya, kita validasi kebutuhan. Pada saat kita menstabilkan identitas, artinya mereka sudah tahu bahwa mereka bersalah. Kita jangan marah lagi mereka, tapi kita panggil dan memberikan kata-kata penguatan. Setelah itu kita menggali informasi, lalu kita validasi kebutuhan. Ya, kira-kira akar persoalannya dari mana? Dan kita tahu seperti itu. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Ya, kita menanyakan keyakinan. Misalkan saya kasih ilustrasi satu ilustrasi. Misalkan
Pak Roni tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ya, saya sebagai wali kelas panggil Pak Roni ke ruang kerja saya. Pasti Pak Roni sampai mengetuk pintu, permisi, selamat siang, minta maaf saya mendapat informasi bahwa saya harus bertemu dengan Pak Roni masuk. Dan kalau dia tidak mengerjakan tugas, dia sampai kita jabat tangan, silakan duduk. Lalu kita bilang, saya mendapat informasi dari guru bahasa Indonesia bahwa Pak Roni tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia ya. Pasti Pak Roni jawab, iya Pak. Tidak mengerjakan tugas, pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya apa sampai Pak Roni tidak mengerjakan tugas? Kemarin saya kecapean dan tertidur semalam sehingga saya tidak sempat mengerjakan tugas. Ya, di situ kita menstabilkan identitas mereka dan di situ kita validasi kebutuhan. Ya, kebutuhannya adalah dia harus mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Setelah itu kita tanya lagi. Artinya sebagai manajer kita tanya lagi. Tidak apa-apa, artinya kita tidak apa-apa. Ada beberapa orang teman kamu juga tidak mengerjakan tugas. Ya, nanti tolong tugasnya dikerjakan agar tidak dimarahi oleh guru bahasa Indonesia. Ya, kira-kira ke depannya Roni mau seperti apa? Ya, saya akan berusaha mengerjakan tugas dan mengumpulkannya ke guru bahasa Indonesia. Ya, di sini kita validasi kebutuhan dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Ya, kedepannya Roni mau seperti apa? Kedepannya saya mau jadi orang yang pintar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita kasih semacam meyakinkan mereka tentang keyakinan mereka yang mereka sudah laksanakan selama ini. Baik, saya lanjut lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan untuk hidup, itu saya rasa kita semua tahu. Yang kedua, penguasaan. Ya, penguasaan akan sesuatu. Ya. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kita punya kebutuhan dasar. Dan yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Ya. Kalau untuk yang ketiga, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang pertama untuk peserta di jenjang SMA pasti ada yang sudah berpikir tentang bertahan untuk hidup dan ada juga yang belum berpikir untuk dia ada untuk bertahan untuk hidup. Tetapi untuk misalkan kita Bapak Ibu guru pasti itu ada bertahan untuk hidup. Yang dimiliki adalah anak-anak adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya. Nah, kalau rasa diterima, misalkan anak datang, selamat pagi Pak, kita sebagai guru diam-diam saja, ya pasti mereka merasa seperti apa. Tetapi kalau mereka datang selamat pagi, ya, bagaimana keadaanmu hari ini? Mereka akan rasa bahwa seolah-olah saya ada di dia hati dan dia ada di saku hati. Begitu, artinya merasa diterima. Lalu yang berikut adalah kesenangan. Ya, kesenangan ini artinya anak-anak kita kadang-kadang mau yang senang-senang saja. Ya, yang susah-susah langsung mau. Di kelas mau senang-senang dengan teman, kadang-kadang main gila supaya tertawa begitu. Nah, kalau kita menjumpai seperti itu, ini yang akan kita pergunakan. Apakah kita ada di posisi penggugur atau kita ada di posisi manajer? Ya. Lalu yang berikut adalah kebebasan. Ya, anak-anak kepingin untuk bebas. Itu yang dimiliki oleh peserta didik jenjang SMA. Ya, bisa ini. Saya minta Bapak Ibu bisa lihat pada lembaran itu. Ada beberapa kasus yang saya coba buat dan saya juga minta tanggapan dari Bapak Ibu guru. Ya, lanjut dulu. Ya, kasus yang pertama. Guru matematika wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP.
Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalie, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada penyelesaian tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan nanti Ibu. Nanti Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natalie malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalie serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan keyakinan kembali. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natalie mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Ya, setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai penggantinya. Terakhir. Oke, di situ ada beberapa pertanyaan. Lakukan analisis dan jawablah. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi itu ada di situ, bisa Bapak Ibu bisa lihat di langkah-langkah restitusi. Restitusi menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Artinya dari kasus tadi kira-kira yang sudah dilaksanakan itu di slide baru kalau kamu buka itu apa di kasus 1 ya. Ya. Itu pada kasus 2 ya, di atas kasus 2. Ya, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Bisa buka kembali dia punya. Di atas. Ya, menurut kelompoknya Ibu Leci kira-kira langkah restitusi biar kecil begitu sekarang kita langsung di kasus-kasus di bawah. Ya, di bawah dari itu. Di bawah kasus-kasus lo tadi itu. Ya, kasus 1. Iya. Di situ ada Ibu Santi dan Ibu Eni. Ibu Santi sebagai guru matematika tetapi tidak berhalangan masuk. Ibu Eni sebagai guru pengganti. Setelah itu ada ulah dari Vivi dan Natalie. Mereka seolah-olah tidak menghargai Ibu Eni. Lalu keesokan harinya Ibu Santi masuk dan mendapat laporan dari Ibu Eni bahwa
ada beberapa murid yang seolah-olah tidak menghargainya. Lalu Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan ibu ini. Ya, di situ Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ya, di situ tindakan Ibu Santi kira-kira menurut Bapak Ibu dia menggunakan restitusi yang keberapa di situ? Yang ketiga. Dia validasi kebutuhan, setelah itu menanyakan keyakinan. Ya, bisa lanjut lagi. Sebelum lanjut kasus 2, saya kita berdiri sedikit, kita break ice sedikit atau tidak? Baik, Bapak Ibu, saya minta kita mengimpalkan tangan kita. Saya minta kita semua mengimpalkan tangan kita. Oke. Baik. Anggap saja dalam kepalan tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Nilainya, ya, sesuatu itu bisa berupa barang, bisa berupa benda, bisa berupa pengetahuan, bisa berupa pengalaman atau seperti apa. Ya. Saya datang untuk merayu Bapak Ibu sekalian, untuk membukanya, untuk saya melihat, dan kalau bisa saya punya seperti itu. Ya, kira-kira Bapak Ibu membuka atau tidak? Tidak. Ya, yang mau buka silahkan buka, yang tidak tetap tidak. Tidak. Oh, buka satu. Kakak tidak buka. Iya, ini buka. Buka 2 orang. Baik, terima kasih untuk Indonesia. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Bukan. Ya. Filosofinya ada sesuatu yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu. Saya berusaha merayu atau seperti apa untuk buka, saya bisa melihat atau bisa juga saya mau memiliki hal tersebut, ya, memiliki apa? Hal yang sama. Ya, yang Bapak Ibu miliki, tetapi Bapak Ibu tetap tutup tangan, tidak mau terbuka dengan saya, berarti ya anggap apa yang kalian yang dimiliki oleh Bapak Ibu maunya sendiri dimiliki, tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Itu filosofinya, Pak. So, tetapi kalau terbuka berarti kita mau untuk menjadi garam dan terang dunia. Tapi bagi saya agak sedikit khotbah dengan Ibu. Jadi masih ingat. Ya. Artinya bahwa kita mau terbuka dengan dan berbagi dengan sesama kita. Ya. Jadi kalau misalkan Pak Bureni punya pengetahuan yang luar biasa tentang sesuatu, tentang Pak Bureni tidak mau membagikan kepada orang lain. Artinya filosofinya seperti itu. Baik, itu saja. Kita punya kasus 2. Yang ini saya minta tanggapan dari teman-teman. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, serta segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ya, lanjut. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan
berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Ya, di situ mungkin kita bisa menganalisis apa yang dilakukan oleh Pak Lukman terhadap Sabrina. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Penghukum. Posisi kontrolnya penghukum satu. Ya, penghukum. Oke, kita sepakat penghukum. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan? Apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan disajikan ke Sabrina? Kenapa Sabrina sampai mengenakan sepatu warna coklat padahal aturan sekolahnya sepatunya warna hitam? Setelah itu untuk menanyakan keyakinan Sabrina, Apakah ke depan Sabrina akan tetap mengulang kesalahan yang sama atau patuh pada peraturan sekolah? iya. Baik, semua sepakat Oke, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Ya, nilai kebajikan itu yang dia harus taat. Ya, artinya nilai kebajikan itu ada banyak. Artinya datang sekolah tepat pada waktunya, setelah itu berpakaian yang rapi dan seterusnya. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam? Taat pada peraturan yang berlaku. Mungkin ada teman yang lain? Kalau misalnya khusus untuk sepatu harus berwarna hitam, mungkin itu deh lebih ke keseragaman. Iya, keseragaman. Ya. Baik, yang berikut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Artinya bahwa Pak Lukman menyuruh Sabrina mencopot sepatunya dan tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman itu seperti apa? Ini di situ sebagai kepala sekolah, bagaimana menyikapi langkah Pak Lukman begitu, Pak? Iya, artinya misalkan kalau di situ, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, ya, bila saya sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya. Mungkin mengingatkan Pak Lukman supaya lain kali kalau misalnya ada kasus yang sama, lebih memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan. Jangan tidak pakai sepatu sepanjang satu hari yang mengikuti kegiatan pelajaran. Mungkin kasih sanksi yang lain. Oke, terima kasih Pak Roni. Mungkin dari kawan-kawan CGP angkatan 10 ada yang mau bersuara? Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Sepertinya masih agak panjang ya. Soalnya saya buat kasus ada 3 poin Pak. Sudah habis? Oh, kalau sudah habis baik sudah. Oh iya, kasus 3, Ibu Danis sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malas maju ke depan dan sampai depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali
perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa lanjut ke UM? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Lanjutkan. Ya, ini kita lakukan analisis dan jawaban untuk pertanyaan. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dan dalam pendekatannya kepada Fajar? Membuat rasa bersalah. Membuat, oke, membuat rasa bersalah. Kira-kira yang lain lagi? Tidak ada. Oke, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dari kebutuhan dasar manusia itu. Ya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kesenangan atau kebebasan? Iya, dia ingin bebas. Oke, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dia lakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Ya, bila posisi Ibu Dani sebagai pemantau, kira-kira dia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa? Ya. Kalau posisinya sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Artinya dikatakan oleh Ibu Dani tadi, melihat aksi Fajar seperti itu. Kalau pemantau mungkin lebih tetap memberikan tugas supaya diselesaikan oleh Fajar. Kemudian kalau pemantau kan dia tidak menegur dan tidak memberikan rasa bersalah kepada Fajar. Iya. Tapi diberikan tugas terus tanpa ada teguran. Yang ini, gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, ya kan? Ya, artinya dia punya membuat rasa bersalah. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ya, Ibu Lenci yang jawab ini. Ibu Santri. Ya, silakan Ibu Lenci. Kalau menurut saya, kalau saya sebagai kepala sekolah mungkin saya memberikan kepada Ibu Dani, supaya Ibu Dani memberikan motivasi lebih kepada Fajar, karena Fajar mungkin butuh perhatian dan juga bagaimana caranya supaya dia bisa mau belajar bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Baik, barangkali sampai di sini. Kasus ini sudah agak sore, jadi saya stop di sini. Mungkin ini saya sendiri. Kalau teman-teman angkatan 10 bisa 10 orang, tetapi setiap modul mungkin untuk modul 4, tapi 1.4, saya lagi 2 modul. Modul 2 besok tanggal 20 sudah mulai, habis di bulan Desember. Ya, modul 2. Jadi mungkin teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 tetap semangat, kita bisa berkolaborasi. Artinya untuk ini modul bagaimana kita belajar, kita buat keyakinan di dalam kelas,
Setelah itu kita buat keyakinan kelas, artinya wali kelas bersama-sama dengan murid di kelas, sendiri buat keyakinan di kelas. Jadi misalkan ada laki-laki satu yang tidak pakai baju, ibu kawan datang pegang tangan, kawan baca ini, kita hargai, kita punya keyakinan kelas. Dan saya yakin bahwa itu akan menjadi kebiasaan di sekolah. Dan kalau artinya di luar juga kita jarang tegur mereka untuk mereka sisi baju. Iya, karena begitu. Artinya keyakinan kelas ada banyak. Misalkan dengar ada yang maki di kelas, ya itu berarti bertutur kata yang tidak benar. Kawan baca ini, nah, kawan sudah buat salah. Kira-kira bagaimana? Karena kawan sudah buat salah, bagaimana untuk memulihkan hati orang yang, artinya hati teman yang tadi kawan maki. Ya. Kira-kira kawan maki pasti punya alasan. Ya. Kenapa kawan maki? Dia pasti akan menjawab sesuai dengan apa yang dia rasakan. Dan juga bagaimana kita mengatasi setiap permasalahan yang ada di sekolah. Baik barangkali dari saya ini saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang teman-teman sudah luangkan bagi saya. Salam. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, luar biasa kalau bisa agak buka begini. Dua tangan. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Pagi hari ini Pak mohon izin kepada Bapak Ibu Guru Piket, Pak ingin sampaikan beberapa hal tentang disiplin positif. Pernah dengar kata disiplin? Kok anak-anak semua? Nah, Iya. Contoh dari disiplin itu seperti apa? disiplin waktu, Disiplin waktu. Oke. Apa lagi? berpakaian. Disiplin berpakaian. Iya. Iya, disiplin dalam kebersihan itu untuk nilai-nilai tentang kesehatan. Kita bersih bukan untuk orang lain lihat dan bilang, itu nyong ganteng atau itu nona cantik, tetapi kita menghargai diri kita untuk kita bisa sehat ke depannya. Baik, kita mendengar kata disiplin, contohnya disiplin waktu. Kita mau datang pagi ke sekolah. Ya. Disiplin itu dia memiliki efeknya dari dalam diri dan efeknya dari luar diri. Dia terlambat pagi ke sekolah, misalkan dia terlambat atau dia datang pagi, bisa saja dia datang pagi untuk menghindari hukuman. Ya. Dia tidak boleh terlambat karena kalau saya terlambat pagi ke sekolah maka saya akan mendapat hukuman. Ya, itu efek yang dari luar, faktor yang dari luar, atau orang bilang faktor ekstern. Ya. Nah, kalau faktor intern berarti dalam diri kita masing-masing. Ya. Itu saya menghargai diri saya bahwa saya harus datang pagi. Ya. Itu disiplin yang muncul dari dalam diri seseorang. Ya. Saya sisip baju karena yang pertama bisa saja saya menghindari hukuman. Kalau kelas-kelas yang paling mengajar pas masuk siap kalau baju masih di luar, ya itu Pak panggil yang baju masih di luar, mari dulu. Itu artinya bahwa belum siap. Yang lain dia selalu sisip baju karena dia menghargai dirinya bahwa orang tua telah berjerih lelah membelikan pakaian seragam dan saya menghargai orang tua saya mengenakan pakaian seragam secara lengkap dari topi, dasi, baju, celana rok, kaos kaki, sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, kira-kira yang saya lakukan selama ini tentang disiplin kira-kira bagaimana? Masing-masing kalian boleh merefleksi diri kalian di pagi hari ini untuk bisa menjadi lebih baik ke depan. Nah, kalau misalkan kalian tidak berdisiplin, maka kami sebagai Bapak Ibu guru dan juga pegawai, posisi kontrol kami bukan jadi guru lagi, tetapi posisi kontrol kami
adalah sebagai penghukum. Karena apa? Setiap kali kalian berbuat salah, kami tidak membimbing untuk memperbaiki, tetapi posisi kontrol kami adalah langsung menghukum. Ya. Diri saya sebagai guru, saya menyadari itu, bahwa di saat saya mendapati peserta didik atau murid saya yang laki-laki tidak sisip baju, di situ pasti saya memanggil, mungkin sedikit pukulan dari saya, seperti apa, untuk menyadarkan dirinya, untuk memberikan efek jerah. Tetapi besok lagi dia buat yang demikian, sehingga kami menyadari itu. Kami sebagai bapak ibu guru, posisi kontrol kami sudah mengambang, artinya bahwa kami tidak lagi membimbing kalian untuk menjadi yang lebih baik, tetapi posisi kontrol kami sudah menjadi seorang penghukum. Dan pada akhirnya jikalau itu yang dipupuk terus, maka hubungan antara guru dan peserta didik bisa saja jauh, karena dia misalkan si A lihat saya, Pak akan memukul saya tidak mau dekat dengan dia. Begitu. Sehingga bahkan di kelas-kelas yang lain, Pak selalu memberikan ilustrasi, jikalau dalam genggaman tangan kalian ada sesuatu yang sangat berharga, ya, sesuatu yang sangat berharga. Pak tahu bahwa kalian sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira Pak dekati kalian dan membujuk kalian untuk membuka, supaya Pak dapat melihat, dan kalau bisa Pak miliki dalam diri apa yang kalian miliki, kira-kira kalian mau atau tidak. Dan juga banyak siswa yang dia mau untuk terus mengenggam bahwa saya tidak akan mau untuk Pak lihat, apalagi Pak miliki. Tetapi kalau kita merefleksi kehidupan kita, tentunya tidak seperti itu. Kita harus mau terbuka agar apa yang kita miliki bisa dilihat oleh orang lain, dan kalau bisa orang lain melihat itu, dan kita sebagai contoh dan teladan bagi orang lain. Dan yang positif, artinya bahwa disiplin positif yang kita buat itu menjadi contoh dan juga teladan terhadap kita punya kawan, ya, kita punya sesama, agar kalau bisa disiplin yang mereka miliki sama dengan kita. Apa yang kita buat itu menjadi teladan, atau kita menjadi pioner bagi orang lain. Ya, Pak sampaikan ini untuk kita semua bisa tahu, kita semua bisa pahami, dan kalau bisa ke depannya posisi kami sebagai bapak ibu guru tidak menjadi seorang penghukum lagi, tetapi kami bisa menjalankan tugas kami sebagai seorang yang mendidik, membimbing kalian dengan baik. Barangkali itu saja yang Pak mau sampaikan. Sekali lagi semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Salam, saya kembalikan. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kalau yang ini untuk yang tadi terlambat, kok. Pagi biasa di luar. Dengar kok? Pagi luar biasa itu untuk kita yang pagi ini tidak terlambat. Ya, pagi biasa di luar, kita kasih penghargaan untuk yang dapat terbang. Oke, semangat pagi. Pagi biasa di luar. Nah, biasa di luar. Ulang, 1, 2, 3. Pagi biasa di luar. Oke, terima kasih. Ya, yang tadi pagi yang terlambat yang mana? Coba angkat tangan. Oke. Baik, kita datang terlambat karena ada alasan Nah, tadi pagi aku terlambat karena apa? Bangun terlambat berarti tadi malam tidur terlambat juga. Kenapa tidur terlambat? Karena mungkin bermain game, iya. Supaya jangan datang terlambat, kira-kira kakak harus buat apa? Tidur lebih sehat. Iya, baik. Dia sudah temukan dia punya solusi. Dia harus tidur lebih sehat. Jadi tugas kalian adalah kalau misalkan besok teman kalian datang terlambat lagi, kalian wajib sampaikan kepada beliau bahwa tidur sehat.
Ya, oke, baik. Sesuai dengan apa yang Pak sampaikan tadi, bahwa Pak ingin menyampaikan atau menyampaikan kepada kalian tentang makna disiplin. Tetapi disiplin di sini adalah disiplin yang positif. Selamat pagi, Pak. Bapak baru datang. Rumah di mana? Azawaki. Kenapa terlambat? Orang disuruh jaga ini biar sore. Kalau begitu nanti kali keseluruhnya ada bisa itu ya. Silahkan dulu. Ya, disiplin. Nah, disiplin tadi Pak sudah sampaikan bahwa itu harus muncul dari dalam diri masing-masing. Bukan karena kita lihat orang lain berbuat lalu kita mau tiru, atau misalkan wali kelas menerapkan aturan bahwa yang terlambat buat ini. Ya, artinya dia mendapat hukuman. Jadi motivasi kita untuk tidak terlambat adalah yang pertama, menghindari hukuman, ya toh, ingin mendapat pujian, dan kita menghargai kita punya diri. Kira-kira dari ini 3 faktor, yang mana yang kalian mau terapkan? Ya? Iya, untuk menghargai diri kalian. Yang laki-laki yang biasa baju di luar, itu juga bagian dari disiplin atau tidak? Tidak. Disiplin atau tidak? Tidak. Yang biasa baju di luar, itu bagian dari disiplin atau tidak? Tidak. Ya. Jadi harapan saya kalian punya baju selalu ada di dalam. Ya, selalu ada di dalam. Sisi baju artinya kalian menghargai diri sendiri, menghargai orang tua yang sudah berserilah kerja cari uang, ya toh? Ya. Lalu beli dan kasih kalian itu pakaian gagagan, jahit kasih kalian pakaian gagagan. Kalau kalian pakai suka ada terlobek sedikit di lutut, itu berarti kalian tidak menghargai diri kalian sendiri. Jadi mulai dari hari ini kita mengajak kalian untuk pertama, hargailah diri kalian sendiri. Yang kedua, hargailah sesama kalian. Sesama, artinya sesama makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, dari situ kita sudah tahu tentang disiplin, dan kalau misalkan kita mau untuk lebih disiplin lagi, maka kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Dulu bilang ada peraturan di kelas, ya toh? Nah, kalau peraturan kita langgar itu aturan, berarti kita mendapat sanksi. Tetapi kalau kita sepakat untuk membuat yang namanya keyakinan kelas, maka dia tidak ada sanksi. Ya, hanya kita bersedia untuk menerima teguran. Misalnya kita lengah, kita sempat, kita tidak sisi baju, kita punya teman panggil kita teman, kita punya keyakinan kelas bahwa kita di kelas harus sisi baju, atau kita membuat keyakinan kelas harus bersih dan rapi setiap saat. Jadi kita lihat teman punya tempat duduk atau meja miring, atau dia buang kotoran dalam kelas, ya kita sebagai sesama kita tahu bahwa itu dia melakukan sebuah kesalahan, wajib kita menegur. Entah caranya bagaimana kita menegurnya, itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kadang-kadang orang buat salah, tetapi kita tegurnya tidak secara langsung. Kita menggunakan kata-kata kiasan yang berusaha untuk dia bisa berubah. Begitu ya? Iya. Setelah itu kita sudah disiplin, berarti posisi kontrol Bapak Ibu guru tadi Pak sudah sampaikan di apel pagi bahwa posisi kontrol kami sebagai Bapak Ibu guru sekarang yang ada itu kami bukan membimbing, ya toh, mengajar, tetapi kami lebih banyak sebagai penghukum. Kami sebagai penghukum. Julio buat salah, tidak ada pembimbingan, tetapi langsung menghukum. Itu di situ ada sedikit kekeliruan yang terkadang kami Bapak Ibu guru harus terlanjur berbuat demikian. Sehingga posisi kontrol kami sebagai Bapak Ibu guru bisa saja sebagai teman,
bisa saja sebagai pemantau dan bisa saja sebagai manajer. Ya. Tetapi sebagai teman juga ada dia punya konsekuensi. Misalkan wali kelas kalian dengan kalian, wali kelas selalu dekat dengan kalian dan kalian menganggap bahwa wali kelas saya adalah teman saya. Ya toh? Tetapi pada saat kalian naik ke jenjang yang lebih tinggi, sudah ada wali kelas yang baru. Dan misalkan wali kelas yang baru tidak dekat dengan kalian, ya toh? Maka kalian bisa membandingkan. Kami dengan Pak A, dia dekat sekali dengan kami, atau kami dekat sekali dengan dia. Tetapi setelah kami dengan Pak A atau Pak B, kami seolah-olah merasa jauh. Dan di situ posisi kontrol Bapak Ibu guru sudah ada perbedaan. Nah di situ pasti kita bisa membuat kita membuat perbedaan. Di saat kita duduk bercerita dengan teman kita, pasti kita membandingkan antara satu guru dengan guru yang lain. Jadi di saat kita merasa jauh dari wali kelas kita, ya kita seolah-olah merasa bahwa apakah saya diterima di depannya, ataukah saya di depannya saya tidak diterima. Begitu. Sehingga kadang-kadang kita merasa jauh. Atau misalnya kalian datang, selamat pagi wali kelas tidak menyaut. Ya, kira-kira apa yang kalian rasakan? Ya, pasti seolah-olah merasa tidak diterima. Ya. Datang pagi-pagi, datang jalan semangat sampai ketemu ada guru, selamat pagi Pak. Jadi gue diam-diam saja. Ya, itu pasti dalam hati kecil kita pasti ada rasa yang seolah-olah menjengkelkan. Ya. Tetapi kalau misalkan kita sudah datang pagi, jalan semangat, ketemu dengan Bapak Ibu guru, kita memberikan senyum, kita memberikan salam, kita menyapa mereka. Nah, kita sudah berusaha buat demikian, tetapi responnya tidak ada ya. Itu kadang-kadang kita sakit hati. Ada yang pernah begitu? Ada. Jadi mungkin di situ kami juga belajar untuk kami bisa mengontrol diri kami, karena sesuai dengan posisi kontrol kami di situ pada saat kalian rasa atau kalian datang, apakah perasaan kalian merasa diterima atau tidak? Nah kalau misalkan masih pagi kita datang sudah ada perasaan itu dalam hati kita, maka dari saat itu sampai siang pasti kita tidak akan merasanya nyaman. Sehingga Pak mau untuk kelas ini menjadi contoh, menjadi pionir bagi kelas-kelas yang lain, berusaha untuk membuat keyakinan kelas agar kelas kalian atau rumah kalian itu menjadi orang datang bertamu, dia menjadi betah. Misalkan Bapak Ibu guru datang masuk kelas, kalian siap hormat. Pada saat siap semua berdiri, semua sisi baju, ya toh? Nah, setelah itu lihat kelas kalian bersih dan rapi. Ya pasti Bapak Ibu guru yang masuk dengan dan juga mereka akan bersemangat karena lewat istilah pandangan pertama, orang bilang pandangan pertama, dia merasa tertarik dan bahkan dia merasanya nyaman. Dan pasti dia akan bersemangat untuk menyalurkan apa yang dia miliki. Sehingga terkadang Pak biasa berilustrasi begini, ada sesuatu yang sangat berharga dalam genggam tangan kalian. Saya coba semua genggam tangan. Ya. Pak ingin untuk memiliki apa yang kalian miliki. Kira-kira kalian mau buka untuk Pak atau tidak? Ya pasti semua mau buka, supaya kalau misalkan Pak lihat, oh itu yang baik, disiplin yang baik, Pak mencontohi itu, dan kalau bisa Pak mengikuti teladan tersebut. Sehingga artinya kita punya kelas menjadi baik, kita harus terbuka dengan kelas yang lain untuk kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Begitu ya, barangkali itu yang Pak mau sampaikan untuk kalian, dan mungkin sedikit lagi Pak juga akan wawancara dengan wali kelas untuk kita bisa membuat sebuah, tapi kalau ada kita bisa membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu saja, selamat pagi dan terima kasih. Semangat pagi! Pagi luar biasa.